Hari, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Roy Lando. Selamat datang di podcast Huma Ita. Dan tentunya hari ini kita punya kisah inspiratif ya, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena di setiap sendok soto, karena kita akan ngomongin terkait soto ya, Kulap Hari, ada cerita panjang tentang kesabaran. Dan tentunya di setiap kepulan uap yang naik dari panci, ada doa-doa pelan tapi kada putus ya, atau tidak putus. Kada putus itu bahasa Banjarnya ya, Kulap Hari. Kadang usaha itu dimulai dari sesuatu yang sederhana, dari dapur kecil, meja kayu tua, dan niat yang tulus untuk mencari rejeki yang halal ya. Tapi yang kecil itu digarap dengan ikhlas bisa membawa seseorang berjalan jauh, bahkan sampai ke tanah suci. Dan ini sangat menginspirasi kita ya, Kulap Hari, dengan usaha yang mungkin terbilang kecil tapi bisa membuahkan dampak yang besar. Hari ini di podcast Huma Ita kita akan mendengar kisah inspiratif dari sepasang suami istri yang mungkin sudah mengolah harapan menjadi kenyataan dari warung soto sederhana di sudut kota Palangkaraya. Ini adalah kisah warung soto Abah Faisal dan kisah ekonomi kreatif tukang soto naik haji. Ini seperti drama-drama sinetron ya, tapi ini versi dunia nyata. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada Amang Asmadi dan juga Acil Mutiara ya. Ini sebenarnya namanya emang Amang Asmadi ya? Ya. Mang. Oke, panggilannya Amang siapa, Mang? Kalau panggilannya Mahdi ya. Amang Mahdi. Kalau ada Faisal kan Abang Faisal. Oke, ini Roy panggilnya Amang Mahdi ya. Iya. Dan juga ada Acil Mutiara. Iya, Ya. panggilannya siapa sih, Cil? Munti. Acil Munti. Ya. Iya, Acil Munti. Gimana nih kabarnya Amang sama Acil? Ya, baik-baik aja. Sehat ya? Sehat. Oke, Mang, sama Acil kita sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih sudah menerima kita untuk ngobrol-ngobrol untuk kedepannya ya. Dan mungkin Roy pengen tanya-tanya nih sama Amang dan Acil karena sudah mengelola soto ini. Mungkin bisa diceritakan nih Mang sama Kulap Hari kita yang sedang menyaksikan kita, sudah berapa lama sih sebenarnya pian berdua nih memulai usaha soto ini nih, Mang? Gimana ikan kan? Iya, terserah buan kan berdua. Ikan tuh yang Ayo aja. Acil gen. Dari 96 Oh, kami oke. dari 96 sudah kami menggerobak. Gerobak keliling. Iya. Usaha keliling, Usaha Oke. keliling. Habis itu nyambetin itu dari 2017 sama bawarung. Oh, oke. Berarti itu lawas jua Cila dari tahun 96 ke tahun 2000 berapa? Warungnya? 2017. Oh, 2017. Dari 2017 borong kalau keliling kan dari 96. Dari 96. Kalau gerobak keliling. Kenapa Laos Banar tuh perjalanannya Cil Kan kenapa? mencari perkembangan, mencari usaha di sana. Tapi fokus lah pian berdua dari usaha soto Ya, ke ada iya. berubah-ubah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kenapa Acil berdua sama Amang nih pilihnya usaha soto? Karena kan banyak nih kuliner-kuliner lain yang mungkin banyak juga yang orang Pinandu tuh. Kenapa mesti soto? Iya. Artinya nyambekeng itu kami tuh sejak dulu bapak ibu berjualan soto. Berjualan soto di Kapuas tapi nyalah nyambekeng itu apa jarur yang bejukung itu apa? Sama rombong perahu. rombong perahu. Oh, iya. Lalu nyambet tuh sampai di sini nyambeteng itu jar abah nyambetnya itu kada usah jagin mbak usaha yang lain, artinya kan ke sini berjual soto aja. Iya. Nyambet itu nah alhamdulillah. Mairingi hutan mama Mairingi mereka hutan aja. Kehasilan pada soto juga tuh bagus. Oh, berarti emang dari bahari lah, dari Iya. Abah Mama Pian itu usahanya soto. Iya. Ya udahlah, dilanjutkan aja soto aja gitu lah. Iya. Oke, berarti ini asalnya dari Banjar atau dari mana nih Acil? Kami kan dari Kapuas. Oh, dari Kapuas. Memang kan kami ini orang Banjar. Ini kan orang negara, aku orang negara juga. Tapi kan Iya. tinggal makanya merantau di kampung orang kan, kita tinggal di Kapuas. Nah, lalu kan Kapuas lalihan mencari usaha di seluruh hutannya ini mentuha Palangkaraya. Oh, iya. Awal hidup perjalanan kita kan nak bawa berjualan. Oke. Gitu. Nah, ini kan dari tahun 96 lah tadi Ya, Cila. dari 96 Palangkaraya. sampai tahun 2025. Hendak Ya. 30 tahun. Iya. Nah, Pastinya apa nih yang mungkin Acil sama Amang bisa ceritakan nih dalam perjalanan usaha, kisah-kisah yang mungkin buruknya atau tantangannya selama menjalankan usaha ini apa nih, Mang? Maksudnya Tantangannya nih selama menjalankan usaha soto.
Artinya kan tantangannya banyak kayaknya nyambet kayak Nah, bisa dikisahi kesan kulapa hari kita nih yang sedang menyaksikan. Nah, Ikan ya bisa. Iya. Tantangannya apa nih mengolah? Bergerobak dulu ikan. Iya, bergerobak. Iya, pas awal-awal berkisah bergerobak tuh apa tantangannya, Mang? Tantangan menggerobak tuh banyak bang kisah lah yang terjadi tuh kalau Iya. nang ngaran yang hendak dimutus orang nang kita hendak ditipu orang tuh nah. Ditipu orang kayak apa kisahnya? Jalan apa nanti saji ini masuk ke Pinos tuh. Dan kaja. Jalan Kaja. Jalan Kaja. Awal kejadian mengurik kenal sampai di gini nah. Mang, toto bungkus akan ya, toto 5 aja nasi itu 5. Wih. Gitu. Mang biar ada lebih duit, ya. Oh. Jadi kan ada Tantangannya lebih duit kan kejadian Iya. keliling kan. Iya. 15 tahun tuh kalau. Iya. Jadi kan nyaman apa? Aku ini asa sadar, astagfirullahaladzim, jago ikamnya nak menipu gawean. Terus kayak apa orangnya? Jadi orang tuh kabur, lihat akannya biarnya soto ini kan aku kuahi, jualan orang lain. Kada Amang lapori? Ada kan aku laporan biarnya cuma aku pinandok silanya aku mendengar informasi di mana-mana kan Iya. warung-warung tuh. Iya. Rancak kejadian warung-warung di tikane tipu. Nah, jago aku ingat ini bilanya apa-apa tuh, aku ingat lagi kita. Itu aja yang perjalanan kita. Nah, Jadi pas zaman-zaman bergerobak itu suah hendak kana hipnotis lah. Iya, kali pernah itu. Nah, itu awal kejadian. Kita oke. kan terus terang aja Bapada. Iya. Itu perjalanan. Tapi kalau amun sudah berwarung gini mah apa tantangannya? Amun warung ini lah macam-macam tangan kan. Amun bawarung Apa, Acil? kan Acil lagi. yang itu artinya ada sepinya, ada raminya. Kemarin kan orang bawarung, tapi alhamdulillah kebanyakan rami pangnin lah. Kebanyakan rami. Kayak gitu. Ya Allah. Dan sudah dikenal jual oleh orang-orang lah, Acil lah. Dari awal bapaknya menggurubak kan sudah nyambet kayak Udah gitu. kenal kan, udah Kenal. kenal sama gurubak. Lalu inya nih mengenalakan. Iya. Ujarku tadi, amun ikem masih menggurubak aja, aku hampir bawarung nah. Nyambet kayak gitu ujarku nyambet tuh di sini aja nah. Nyambet kayak gitu kita berduaan nah. Masih ada gerobak legend berarti lah. Gerobak nah. Berarti awal mulanya itu bergerobak dari tahun 96. Nah, kenapa awalnya itu pas menjalankan usaha soto nih gimana nih? Adakah pelanggannya apa sudah rame atau masih sepi-sepi aja awal-awal itu, Cil? Kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Awalnya sepi lah. Awal sepi lah. Nangaran kita hanyar bawarung nih lah nyambat kayak gitu. Lalu inya nih menggurubak, habis menggurubak tuh kan dipadahakan nah nyambat kayak gitu artinya ke sini jadinya. Nah, ada sotonya di sini. Nyambat kayak gitu. Lawas juga pang aku merintis tuh sampai 1 tahun, 2 tahun. Nang hanyar di sampingnya mamanya penjualan aku mengerubak. Tapi amun Itu amun lawan bagian ikam dari awal aku bawarung di sini bagian ini sudah makan di sini. Berarti awalnya itu Amangnya masih jualan bergerobak, Masih Acilnya sudah bergerobak. berwarung. Ya. 2 tahun anu ay nyambat kayak gitu. 2 tahun hanya aku berhenti. Ujar aku nyambet pun pacakan ikam menggurubak terus nyambet kayak gitu ampe aku na bawarung. Marah. Alhamdulillah memang rezekinya kalau lah nyambet kayak gitu. Nah, tapi pulang nangarannya kita bawarung nih nyambet kayak gitu ada sunyinya, ada raminya. Oke. Nah, kalau si Amang tadi kan suah hendak sempat karena hipnotis nih pas menjalan gerobak. Kalau Acil ada pengalaman nggak yang mungkin bisa dikisahi kesan kita semua nih pas bawarung nih, Cil? Yang paling diingat nih, Cil? Alhamdulillah kada depan ngerasa ulah nyambet kayak gitu. Bagus aja, baik-baik aja toh. Iya. Baik-baik aja bawarung di sini tadi. Oke. Nah, kita bahas terkait modal nih Mang sama Cil. Karena kan biasanya kalau orang hendak memulai usaha nih ada tantangan di modal awal nih Acil sama Amang. Ini kalau Acil sama Amang nih gimana nih memulai usaha? Apakah modalnya itu modal dengan sedikit banar atau ada pinjaman atau kayak apa nih awal kisahnya nih? Awalnya nyambet kayak gitu bermodal alhamdulillah kada dapang pinjaman lah. Bermodal sedikit nyambet kayak gitu. Nah, kawa naik nyambet kayak gitu kawa basewa warung di sini nyambet kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Apa nih artinya kan bukannya arti sombong kada pang hendak nyambet yang itu bahutang-hutang kada kawa membayari jar bujur itu mana hanyar bawarung. Cil, ada kada Cil mungkin tips kasan-kasan orang yang mungkin hendak memulai usaha soto. Kalau Acil sama Amang kan sudah lawas banar nih sudah lah kan berjualan, tapi kan biasanya orang amun hendak mulai itu stumat aja tuh nah habis itu ampi kayak apa mencara konsistennya Acil berdua nih nah meskipun sepi suah jua tapi tetap berjualan tuh Acil. Pertama lah harus lawan pelanggan nyambet kayak itu kita ramah. Kedua nyambet yang itu kita nyambet yang itu harus
harus ditingkatkan rasa supaya pelanggan jangan jarak kayak itu nah. Nah, kayak Pak, itu kebersihan harus dijaga juga. Gincunya jangan tertinggal. Gincu lah yang paling penting jelas. Gincunya Ya aja ya. Allah, kami bergurau lah kita. Iya. Oke. Amun dari Amang Pak adalah Mang tipsnya Mang biar usahanya ini tetap jalan sampai puluhan tahun kayak sekarang nih Mang. Karena kan Amang kan dari begerobak Iya, sampai berwarung Iya, kan kada semua orang bisa kayak itu Mang. Ada kada Mang tips dari Amang sendiri? Ya, nah kayak itu bang lah, akhirnya perjalanan kan menggerbak hidup warung tuh nah kayak itu aja, memang kayak itu aja kan bagus usaha lagi tuh nah. Jadi harus konsisten aja Mang lah. Ya, Seperti yang gampangnya deh. seperti yang Acil pada tadi itu harus rasanya harus konsisten. Rasanya dulu. Harus murah senyum juga lah. Jaga kebersihan. Iya. Gimana? Jangan lupa tabali gincu juga. Jangan banderan orang hati-hati. Bisa godong. Iya. Nah, kalau pembagian tugas nih ada antara Amang sama Acil kan sekarang nih sudah usahanya jalan nih sama-sama berwarung. Ya, Semalam tuh kan ada yang bergerobak, Dan ada yang berwarung nih. bantu kan, Ada kada pembagian tugas antara Amang sama Acil di warung nih? Siapa yang bemasak, siapa yang melayani atau siapa yang ke pasar tuh kayak apa nih pembagian? Kami berdua, mamanya Baharaguan, aku ke pasar, karena datang ke pasar kan habis belanja semua lengkap, dengan usaha isok lah. Gawe pulang berdua, bangun jam 1 malam, sampai siang karena habis Isa hanya goreng tuh berapa jam kan jam 1 bangun lagi, itu bang gawean usaha lagi. Berarti jam 1 malam. tuh jam 1 malam tuh Ya. sudah bangun lah. Udah bangun. Itu goreng jam berapa, Mang? Nah, kan Goreng habis sisa. Habis Isa. Habis Habis Isa isa. kami nang goreng nang nggak ini kan tutup, ada nih yang mau ke pasar lagi kan, habis pasar kan belanja nukar alasan tegan isok berjualan, digawe lagi. Iya. Berarti ini emang kemana-mana ini emang berdua lah. Ya, memang berdua. Ke pasar berdua. Kadang ke pasar aku sorangan. Sorangan. Mamanya di pasar. Kan mbak aku datang di pasar belanja kan hanya kami menggeli berdua. Iya. Hendak aja menyuruh anak-anak tuh menggawinya kalau pindah lain rasanya. Sama lainnya ditukar lah. Tapi memang pang nyambat tuh karena hendak kulajari juga bagiannya tuh olah-olah tuh nah. Nah kan harus ada yang gantinya. Bujur. Berarti anak Buan Piani masih belum bisa mulak soto tuh kayak. Nyambat dua tuh, nyambat dua tuh. Yang satu kan bola sate bisa. Iya. Berarti nih hendak diajari ke sana anak-anaknya biar anak-anaknya meneruskan lagi lah. Jadi mamanya ini jadi kasir aja dari. Iya. Dilajari dulu. Kan ibaratnya disekolahkan dulu. Oke. Nah, Cil, ini apakah resep sotonya ini emang bujur dari resep keluarga kah atau sudah Acil sama Amang berdua modifikasi atau kayak apa nih resep sotonya dari Bahari? Dari mama nyembat keng itu resepnya dari mama. Amun kami awal tuh kami berjual wadai berdua nih. Di Kapuas tuh asalnya asal hidup. Berdua berjual wadai. Ini dari mama nyembat keng itu. Alhamdulillah dari mama semuaan nyembat keng itu resepnya. Resepnya Jadi lah. kan ditingkatkan ini anak pulang nambah. Iya. Yang penting tingkat rasanya dahulu. Nah, Oke, berarti tingkat rasanya ini harus konsisten lah, Cil lah. Berarti ini resepnya dari mama dan juga sebelumnya Bubuan Acil sama Amang nih melanjutkan, tapi sebelumnya juga berjualan wadai juga lah. Wah, ini perjuangan hidup ya kula Pahari yang mana benar kata orang hidup itu harus berproses ya. Kita bisa belajar sama Acil berdua nih, Acil sama Amang karena sudah menjalankan usaha hendak kurang lebih 30 tahun Mang lah. Iya, 30 tahun ya. 96. seumuran Isa tuh. Umur 96 lahir. Ada kadang Mang rahasia supaya soto ini tetap konsisten nih setiap hari rasanya. Karena kan Acil kan dari tadi bepadah rasa tuh harus konsisten. Ya. Tipsnya Cil biar tetap konsisten kada berubah jadi orang tuh kesini terus makan. Ya itu tadi rahasianya nyembet keng itu jangan dikurangi bumbunya. Harus ditingkatkan lagi nyembet tuh Ditambah. bumbunya. Misalnya umpamanya bawang 1 kilo harus kan kita tengah 2 kilo umpamanya. Satu pertama kita dari kuah dahulu. Amun yang lain kada apa-apa. Ya kalau satu pertama soto ini kuah. Nyembet keng itu jadi merasakan di situ. Artinya. Nah, Berarti bumbu-bumbunya harus tetap lah Cil lah. Tetap. Oke. Dari Bahari Cil biasanya kan di tahun 96 kan harga tuh murah-murah tuh. Ya, Awal jualan soto tuh berapa harganya Cil? amun berjualan soto waktu bergerubak tuh 3.000 aja mas porsinya. Murah lah 3.000 lah. 3.000. Keliling.
Oke. Nah, kan langganan itu untuk bila ada amang awal ya. Awai pulang, awai. Ada hidup Jadi dari 3.000 terus lanjut ke berapa, Amang? sampai 3.000 nih Lanjut ke 5.000 ini jualan. Habis itu lanjut ke 8.000, habis itu meningkat 1.000 sampai ke sini yang 12.000. Iya. Oke. Berarti bertahap kayak itulah naiknya lah. Dari 3.000, 5.000, 8.000. Sekarang berapa nih? 12.000 di sini. Nah, 12.000 masih terjangkau lah kasan Pulau Bahari semua yang mungkin hendak makan soto bisa nih ke wadah Amang Madi ya gitulah. Nah, ini sekarang kita ke topik inti nih Mang sama Acil, karena ini kan topik kita hampir sama kayak sinetron-sinetron yang ada di TV-TV lah. Ini apa nih yang mungkin pertama kali ada niat naik haji? Siapa nih yang mungkin pertama kali punya niat untuk naik haji nih, Amang sama Acil? Apa berdua kah sudah ada niatan sebelumnya? Sebelumnya ada niat, pas waktu menggerubak kan ada niat nyambet yang itu. Jadi pas kesini nyambet yang itu ujarku lawan Baisal nyambet yang itu lah. Artinya insya Allah mudah-mudahan kita kawan naik haji nyambet yang itu kita berjualan nih. Alhamdulillah dikabulkan oleh ampunnya. Iya. Berarti dari awal tuh sudah ada niat hendak Ada. naik haji. haji. Oh, berdua lah. Itu berapa tahun nabungnya sih? Nabungnya berapa tahun tuh? Lawas lah puluhan tahun jual lah. Nyambet yang itu setor hajinya situ. Setor hajinya 2017 ya. Ya. Setor hajinya 2017. Kalau umurnya ini hanya aja kami kalau setor hajinya belum lagi. Iya. Berarti ini sudah rencana dari lawas sih lah. Cuman nabungnya itu dari 2017. Ya. Naik hajinya pas tahun berapa, Cil? Ini kan kami nyambet itu masih umroh. Iya. Masih umroh kami nyambet itu. Panggilan jamaah belum. Panggilan jamaah ya lah mudah-mudahan nyambet tuh doa bagian nikam dikabulkan oleh ampunnya nyambet tuh lakas kami nyambet yang itu naik hajinya. Iya. Sudah umroh kalau lah. Iya. Umrohku. Pas ada niat tuh Nacil, ada keraguan gak ada Cil orang yakin dia lah. Yakin nyambet yang itu pasti nyambet yang itu bisa kayak orang juga kami ini nah berarti nyambet tuh biar berjual soto halus kecil. Berarti ini dari awalnya memang sudah yakin. sudah ada niat. Tentunya kalau ada keyakinan pasti akan dibukakan jalan juga lah. Alhamdulillah. Sampai ya sekarang Allah. ini terbukti lah. Oke. Nah, ini untuk naik haji ini dikumpulkan sedikit sambil jualan atau kayak apa nih? Atau nabung dari lawas atau kayak Ada apa? kami sambil sedikit-sedikit berjualan nyambet itu bila ada hari ini tabung sisanya. Bila ada sisa belanja tabung sisanya. Itu kesan itu tadi setoran tadi. Oh, iya. Ada ini gak Cil? Tips kesan orang-orang jua yang mungkin hendak jua nah kayak Boboan Acil bisa ada goalsnya nih hendak naik haji tapi kada bisa fokus dengan usahanya. Tipsnya Cil, ada gak ada Cil? Ada maksudnya Tips biar konsisten juga tuh Nacil bisa naik haji juga kayak Boboan Acil kan biasanya kan banyak juga nih orang berusaha tapi kada kesampaian nih. Kada sampai panggilan. Kada sampai panggilan. Nah, ada tips dari Acil sama Amang nih atau Amang Gin? ayo Kalau memang tuh memang lakas panggilan tuh kita dulu haji kan. Nah, istilahnya kan kami kan jemaah ini kan menunggu panggilan aja lagi. Nah, jadi kan berapa orang tambahan itu aja lagi berangkat lagi kita. ada yang jarnya nyambet tuh kayak seperti yang lain tuh nah nyambet yang itu. Jadi orang kan kada semua bisa naik haji. Semua orang anak belah. Ada dapat ada keluarga kami itu nyambet yang itu. Oke. Ya. Oke, dan Acil, ini selama puluhan tahun menjalankan usaha soto nih sama Amang berdua. Apa nih yang mungkin pelajaran yang sudah Acil sama Amang dapatkan nih selama menjalankan usaha puluhan tahun? Ada gak ada pelajaran-pelajaran yang sudah bisa didapatkan? Pelajaran hidup tuh Acil. Pelajaran. Kayak mana aku menjawabnya lah pelajaran hidupnya. Akan berproses kah, berkembang kah, atau kayak apa? Alhamdulillah kan berkembang aja pang berjualan ini tadi. Nah, kita lanjutkan lagi celah terkait usaha soto. Karena usaha soto sudah dijalankan puluhan tahun. Acil berdua juga sudah mungkin sudah menjalankan ibadah haji gitulah, hendak menjalankan ibadah haji dan juga lain sebagainya.
ada Cil pelanggan yang dari Bahari ini sampai sekarang masih makan di soto? Masih ada yang tetap masih Ada. Banyak lah. banyak, malah meningkat. Alhamdulillah nyambat kayak itu pelanggan abahnya ini nyambat kayak itu kesini. Ini semuaan. Kenapa Jarmangai? Ini kan dari Bahari ini ke wadah Amang Tarus nih. Apa yang membuat wadah soto ini beda menurut buahnya? Jadi bedanya tuh kan asal awal tuh kan manggurubah. Jadi kan manguliling anu bajualan warung kalau pina bagus mang di mana pian warung ular kan dilihat lagi pian manguliling gurubah padahal aja kalau di jalan Ais Nation di belakang kantor camat. Itu memang ya aku datangnya pas dapatnya. Mau ujar pelanggan, ujarnya yang penting itu ujarnya jadi kami mendatangi ke sini murah meriah ujarnya 12.000. Nyaman lagi acilnya pulang murah senyum lah. Makanya orang cara ada kesini celah. Ya itu terutama tadi kan kita nyambat tulang pelanggan tuh harus ramah, kebersihan, rasa, jujur. Yaitu, nah itu Pang. Jadi kalau kita berusaha tuh celah, tipsnya yaitu celah konsisten rasa, mungkin kebersihan dijaga juga. Sama yang paling penting yang mungkin banyak orang rajin bolak-balik ke sini tuh murah senyum lah Cil. Murah senyum, murah satonya. Tapi kada semua orang Cil, aku suah juga nih mungkin Mbak Elang nih ke wadah makan. Tapi perautan orangnya. Acil ada tips kada biar orang itu bisa murah senyum nih kesan menerima pelanggan kan kada semua orang bisa murah senyum Cil. Ya itu aku udah tahu kada mengerti dia kan nyampekan itu. Amun aku nih lah tetamu di mana kalau orang tuh aku kada bisa nama rangut nang kayak orang tuh. Siapa tahu ada tips dari Acil nih berdua nih. Kedada lah. Kedada Pang. Emang dari sananya lah. Ya itu. Kalau Amang Pang ada kada Mang tips biar orang tuh balik lagi ke sini tips murah senyum nih versi Amang sendiri. Ya sama aja lah mamanya kayak itu aja. Orang ngalanti kayak apa lagi? Nyambat tuh murah senyum. Sotonya murah pulang jar nyambat kayak itu jar pelanggan nih tadi. Rencana ke depan nih Cil hendak maulah apa? Ada menu baru kah atau fokus meulah soto di sini aja kah atau hendak ganti di wadah yang lebih besar lagi atau kayak apa nih Cil? Insya Allah mudah-mudahan nyambat tuh dikabulkan ampunnya hendak kayak orang jual warung nanggana tadi. Tapi nyambat yang itu niatnya dahulu naik haji lah. Nah naik haji dahulu. Fokusnya naik haji dahulu lah. Tapi kalau Amang ada kada Mang harapannya Mang biar bisa pindah ke toko yang lebih gono lagi atau kayak apa Mang? Memang kayak itu Bang kayak mamanya juga pandai tempat-tempatnya kayak itu juga usaha. Anak juga kayak itu cuma kan anak melaksanakan haji dulu kita. Oke, berarti Amang sama Acil nih fokus satu misi lah. Naik haji berdahulu lah. Naik haji berdahulu. Iya. Amun setelah naik haji ada lagi kah planning-planningnya hendak kemana Acil sama Amang? Kededa Pang rasanya lah nyambat yang itu hendaknya bajual soto aja tadi. Fokus ke soto ngajari kakanakan itu tadi. Hendak kayak nang bawarung nang kayak nang gendal nang kayak orang juga tuh tadi. Nah, tapi ini usahanya memang semua keluarganya kah atau ada orang juga membantu nih Cil sama Mang? Ada orang bantu tapi kan sidin cuci piring ya. Ada di situ kan yang bikin situ tuh anak-anakku semua. Apa nih mengganingi tadi? Di warung. Berarti nih sekarang nih masih keluarga semua lah yang handle lah. Sama ada orang mungkin orang kasan cuci piring dan lain sebagainya. Iya. Oke, Cil, ini mungkin banyak juga nih anak muda kan sekarang anak muda kan berusaha juga nih Cil. Berusaha segala berjualan kopi, segala berjualan makanan-makanan juga. Tapi kebanyakan mereka tuh cepat nyerahnya. Kada kayak bebuan Acil sama Amang yang sudah puluhan tahun gitu tuh. Makanya itu kekanakan tuh apa nih tadi artinya kada kayak kita nang tuha. Amun kita nang tuha nih bagawi fokus kalau amunnya jam 1 bangun nyambat kayak gitu. Amun kesiangan kada kau pasang ginculon alis. Ya Pak? Ya Allah sambil inilah. Kenapa apa-apa ini kan mungkin kesan pesan-pesan juga kan kesan anak-anak muda tuh nah biar fokus tuh nah. Tapi kan kebanyakan anak muda nih kan kada fokus Cil. Bujur. Nyangin kekanakan kalau nyambat kayak kita bahari. Ada kayak kita bahari. Amun kita lagi dahulu tuh nyambat kayak itu fokus di gawian aja nyambat kayak itu. Amun kekanakan ini. Itu am dah. Kalau Amang ada kada Mang tipsnya biar
anak muda nih tetap fokus nih begawi kasa merintis kada tapi menyerah nih Bang dari Amang Sora. Ya, amun kawa tuh kayak kutan juga Bang, menyambungkan kan kayak kutan juga usaha. Supaya sakan inya juga. Ada tentu juga kan kita hidup sampai nangga itu kan udah Tuhan kan kita kan harus istirahat kan, jadi mengganti menjalankan pulang anak kamunya kawa. Bujur. Aku menjakangi kamera kan cakangi situ. Nah, kamunya kawa tuh. Amun kita kan kadang selalu ini harus hidup kan kita kan sesuatu kan. Kawa kan umumnya kan udah bisa anak melanjutkan pulang kayak kita juga nah. Bangun jam 1 itu usaha. Amun nangka-nangka tuh ya kayak itu. Kita pun tadi. Tapi kan kada tahu juga lagi kakak-anak kita kan lain, kakak-anak ini lawan kita bahari. Nah, tapi ini Acil sama Amang kan sudah sudah bepada nikasan anaknya. Ya. Anaknya ini mau kada melanjuti usaha Acil sama Amang nih? Sudah bepandir kada dengan anaknya ini sudah? Mudah-mudahan aja artinya kan ini mau kalau lah kayak itu. Nangarannya orang berjualan harus siap tenaga, harus siap fisik. Ini anaknya dengar nih sekarang nih. Harus siap tenaga, harus fisik kuat. Kuat begawian tadi artinya. Iya. Harus sabar lah, harus konsisten juga, harus murah senyum, murah gincunya juga, murah harganya. Tapi kan namun anak melanjutkan kan jangan di lawan kuitan, harus mengkawal itu ditingkat lagi pada kuitan. Bujur. Kalau kayak itu. Kada boleh yang setara lah. Harapannya lebih lagi dari kuitan. Pada kuitan lagi bujur. Tinggi pada kuitan. Orang tahu pelanggan kuitan, oh nah tuh abah mamanya ada lagi melanjutkan anak pulang. Nah, saat tinggi pada abah mamanya, nah itu bagus. Itu yang membuat bangga lah. Oke. Itu kamu kawan seharusnya. Nah, seharusnya kayak gitulah. Lebih tinggi lagi dari kuitan usahanya. Oke. Amang Madi dengan Acil Muti. Terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol, sudah berpandir-pandiran juga, sudah memberikan inspirasi juga akan Kula Pahari, cerita panjang lebarnya di podcast Huma Ita. Semoga kisah dari pian berdua ini bisa menjadi semangat juga untuk orang-orang lain agar bisa mempunyai usaha dan juga bisa menginspirasi gasa naik haji, terutama di wilayah Kalimantan Tengah juga lah Acil sama Amang. Oke, Kula Pahari itulah kadang kita melihat ya sebuah warung kecil di pinggir jalan dan kita lewati saja, kita kada tahu ya di balik meja sederhana ada perjuangan yang panjang dan ada hati yang selalu berdoa dan ada tangan yang kada pernah lelah bekerja. Salah satunya Abang Madi ya, sudah puluhan tahun dari bergerobak, sudah ada warung sendiri dan sudah merencanakan ingin naik haji bersama pasangannya Acil ya. Dari kisah Amang Madi dengan Acil Munti ini kita bisa membangun usaha warung Abah Faisal. Kita belajar bahwa rezeki ini datang bukan hanya dari usaha ya Kula Pahari, tapi dari rasa syukur dan juga kesabaran. Kesabaran juga paling penting lah Acil sama Amang ya, bahwa mimpi besar ini bukan dimulai dari modal yang besar, cukup dengan niat seperti yang Acil Muti bilang tadi. Dari langkah yang kecil kita bisa terus belajar setiap hari. Dari warung soto Abah Faisal bukan hanya tempat makan tapi juga saksi perjalanan iman mereka, saksi air mata harapan dan juga saksi betapa Tuhan itu maha mengatur rezeki lah Acil dengan Amang lah. Semoga kisah ekonomi kreatif ini ya Kula Pahari bisa menjadi pengingat untuk kita semua, biar usaha kecil asal istiqomah insya Allah akan menuju hal-hal yang baik. Dan terima kasih untuk Kula Pahari dan juga pemirsa, baik pemirsa dan juga pendengar bersama kami dalam episode kali ini, dan kita cukupkan dari podcast Huma Ita dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Saya Roy Lando pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih.